Apa yang menjadi nilai-nilai Al-Quran? Kenapa Al-Quran menggunakan redaksi ini? Kenapa perintah zakat itu seperti ini? Kenapa perintah puasa itu seperti itu? Kenapa perintah sholat ini seperti itu? Dan seterusnya itu baru bisa diketahui ketika kita tidak berhenti di level menghafal, apalagi hanya membaca saja. Saya ulangi sekali lagi supaya kita tidak salah paham. Membaca Al-Quran penting, menghafal Al-Quran penting, tapi jangan berhenti di situ. Naikkanlah levelnya di level tafakkur, di level tafahum, di level tadabbur, sampai kemudian ketika ilmu kita cukup, ketika ilmu kita memang memadai untuk menyampaikan kepada masyarakat, naikkan level interaksi kita terhadap Al-Quran di level tafhim dan level ta'lim, mengajarkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran. Anda semua adik-adik, baik yang laki-laki maupun perempuan, sudah punya modal untuk maju jadi pengajar Al-Quran. Sekarang pemerintah daerah di berbagai provinsi, apalagi di Jawa Timur, banyak sekali yang punya perhatian terhadap orang-orang yang menghafal Al-Quran. Manfaatkan itu untuk mengajar, mengabdi sepenuhnya terhadap. Jadilah orang-orang yang mulia karena Al-Quran. Muliakan Al-Quran, karena semua yang memuliakan Al-Quran akan mulia. Ini yang saya maksud sebagai kalimat tasydid. Saya ingin memotivasi adik-adik, muliakan Al-Quran, karena semua orang yang memuliakan Al-Quran akan. Kami sering mendengar Profesor Quraisy Shihab menyampaikan nasihat bahwa saya rela menjadi tukang sapunya Al-Quran. Kalau untuk Al-Quran saya siap menjadi tukang sapu. Profesor Quraisy Shihab itu sudah selesai sebetulnya, sudah pernah menjadi ini menjadi itu, lengkap sudah. Tapi sampai hari ini beliau tetap ingin mengabdi terhadap Al-Quran, bahkan mengajar santri yang mungkin levelnya jauh. Beliau biasa ngajar di S3, anak-anak yang ada di Baitul Quran itu levelnya kadang ada yang belum lulus SMA, itu beliau mau mengajar. Kenapa? Karena beliau ingat malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, karena melalui beliaulah Al-Quran turun. Mulianya malaikat Jibril karena beliau terpercik, terpendar cahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi nabi dan rasul, bahkan Sayyidul Khalaik, tuannya, pemimpinnya para makhluk, itu karena pada beliaulah Al-Quran itu. Beliau mulia karena Al-Quran ada di dada beliau, karena Al-Quran menyemangati hidup beliau, karena akhlak Al-Quran ada dalam jiwa raga. Ketika Siti Aisyah sepeninggal Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apa akhlaknya Rasulullah SAW? Ini hadisnya populer. Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Akhlaknya Rasulullah SAW ada Al-Quran, itulah yang memuliakan Rasulullah. Adik-adik ingat, bulan Ramadan itu istimewa bukan karena kita puasa. Kenapa? Karena puasa itu sudah ada sebelum Ramadan. Turunnya Al-Quran Al-Quran sudah ada. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu sudah ada puasa itu. Ramadan mulia karena Al-Quran turunkan bulan Al-Quran. Lailatul Qadar mulia karena pada malam itu Al-Quran diturunkan. Tadi amanah dari Bapak Bupati yang dibacakan oleh Bapak Camat tadi. Mudah-mudahan adik-adik kita terus. Beliau akhlaknya ini jangan. Nasihat para ulama, akhlaqu bi akhlaqil Quran, berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Nggak apa-apa dong, segelowik ini nggak apa-apa. Tapi akhlaknya tetap
akhlak Al-Quran. Jangan tampil-tampil di TikTok joget-joget tadi ya. Nggih. Jangan, bahaya. Ya. Apalagi mohon maaf yang belakangan ini rame hafal Quran terus kemudian buka hijabnya rame. Naudzubillah. Ya. Dan menganggap tidak penting hafal Quran, tidak ada makna yang menghafal Quran. Dan itu dikampanyekan. Sing hafal Quran Ya. kecil. Orang-orang liberal menganut hadis itu. Enggak sing buka. Orang-orang liberal kemudian mencari Viral ya, Kak. celah bagaimana wisuda. Iya kan. Kak delok ya. Adik-adik yang hafal Al-Quran yang sekarang bisa masuk ke perguruan tinggi, tidak hanya ke perguruan tinggi agama, bahkan ke perguruan tinggi umum, di fakultas-fakultas umum, hatta itu fakultas kedokteran, itu ada beasiswa, itu sekarang digugat. Padahal data menunjukkan adik-adik yang hafal Al-Quran yang dapat beasiswa, bahkan di fakultas kedokteran, itu berprestasi semua. Tapi itu ada yang menggugat. Jadi, maka yang gini-gini kita harus lawan. Kita tunjukkan dengan kualitas kita, dengan akhlak kita, dengan integritas kita, dengan intelektualitas kita, dengan kemauan kita untuk terus maju, terus berkembang. Jangan puas diri. Saya ulangi sekali. Jangan puas diri. Merasalah masih belum punya apa-apa, merasalah belum bisa apa-apa, merasalah masih banyak yang harus diraih, masih banyak yang harus kita bahagiakan dari orang tua kita yang ada di belakang itu, yang hari-harinya ada air mata, yang hari-harinya ada keringat yang bercucuran untuk membiayai kita sampai kita bisa menjadi hafid dan hafid. Jangan lupa Ibu Nyai Umi Zubaidah beserta keluarga yang rela, ya, saya tidak tahu berapa yang beliau keluarkan untuk semua ini, termasuk untuk pendidikan adik-adik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rezeki beliau bersama keluarga, memberkahi umur beliau bersama keluarga, memberkahi semua yang beliau lakukan bersama keluarga. Amin, amin. Amin. Para jemaah, para wisudawan dan wisudawati, juga para keluarga, tamu undangan, wabil khusus kepada para masyayikh yang sangat kami hormati. Saya ingin juga kembali menasihati kepada kita semua, wabil khusus kepada adik-adik. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW memberi nasihat yang tegas, keras. Apa itu kata Rasulullah SAW? Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika, laka au alaika. Al-Quran hujjatun. Makasih Kang. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, menjadi dalil bagi kita, menjadi argumen kita, baik menjadi argumen yang menguatkan kita atau justru menjadi argumen yang menjatuhkan. Jadi argumen yang menguatkan kita, apa yang adik-adik baca, apa yang adik-adik murojaah, itu semua mengalirkan pahala kepada adik-adik dan kepada orang-orang yang punya andil dalam adik-adik menjadi hafid dan habib. Clear, banyak sekali riwayat soal itu. Tapi ingat, jangan sampai Al-Qur'annya hanya ada di kerongkongan, hanya ada di lisan, hanya ada di otak, tapi tidak di hati. Kenapa? Karena yang itu nanti alaika hujjatun, orang akhlak, tapi hafalannya tidak membuat dia menjadi orang yang baik, tidak membuat dia menjadi orang yang memperbaiki orang lain, tidak membuat dia orang yang berkhidmat kepada masyarakat, bermanfaat pada masyarakat, egois, maunya ngejar cita-cita sendiri, lupa orang tua yang bercucuran air mata itu, nangis darah, berpeluh keringat untuk membiayai. Adik-adik ini masih belia, yang sekarang masih muda-muda, yang tadi 16 tahun, yang selesai hafal Quran, lanjutkan dia, hafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, selesai itu hafalkan Ihya Ulumuddin, selesai itu hafalkan apa-apa, guru-guru marung juga hafalkan semua, sampai lupa nikah, ya. Ya. Karena ngapalin semua. Jangan. Nah, waktunya nikah ya tetap. Ya nikah Ustaz. Tapi kalau umur masih cukup, belil, ya, di sini hafalin tafsir Jalalain. Ya, keren tuh. Kalau hafal Quran,
Ya, sebagai lulusan ya yang istimewa di Darussalam, oke. Tapi kalau pengen levelnya tinggi lagi, banyak tempat-tempat yang kira-kira nanti menguatkan ya untuk menjadi orang yang lebih hebat. Nanti balik lagi mengabdi kepada Darussalam, membantu Ibu Nyai Hajah Ummu Zubaida dan bermanfaat buat adik-adik yang berbahagia. Jadi Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Sahih.